Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di sini. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai statistika dengan kompetensi dasarnya, yaitu kita membahas ukuran pemusatan data dan letak data. Dasar menentukan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mean, median, dan modus dibedakan sesuai dengan pengertiannya. Yang kedua, mean, median, dan modus dihitung sesuai dengan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari ukuran pemusatan data, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Baiklah, sekarang kita menuju pada materi dan contoh soalnya. Ukuran pemusatan data, ini nanti kita bahas 3, yaitu rata-rata hitung atau mean, yaitu jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, median atau nilai tengah, bilangan atau data yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan atau data itu diurutkan. Modus, yaitu data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Yang pertama kita bahas adalah rata-rata hitung atau mean. Nanti pada pembahasannya akan saya pisah antara rata-rata hitung untuk data tunggal, rata-rata hitung untuk data berkelompok, rata-rata gabungan data, dan rata-rata harmonis. Saya mulai dengan rata-rata hitung data tunggal. Rumusnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn per N. Sama dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Dengan keterangan bahwa X bar sama dengan rata-rata hitung atau mean, XI datum ke I atau data ke I, dan N banyaknya data. Contoh soal. Rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai Rino dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan geografi Rino. Pembahasannya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn per N. Dari yang diketahui kita substitusikan pada rumus sehingga diperoleh 7,0 kali 10 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah X10 sama dengan 70 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah X10. Jika Rino ditambahkan, di sini Rino dimisalkan dengan X11, menjadi 6,8 sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya ditambah X10 ditambah X11 per 11. Ini ekivalen dengan 6,8 sama dengan 70 ditambah X11 per 11. Dengan menggunakan perkalian silang akan diperoleh 6,8 kali 11 sama dengan 70 ditambah X11. Dengan menggunakan konsep persamaan diperoleh bahwa X11 sama dengan 74,8 dikurangi 70 sama dengan 4,8. Jadi nilai ulangan geografi Rino 4,8. Contoh soal yang berikutnya. Sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata jumlah tinggi badannya 170 cm. Kemudian ada penambahan 2 orang dengan tinggi masing-masing 180 cm dan 175 cm. Berapa rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang? Pembahasannya diketahui N sama dengan 11 dan X bar sama dengan 170. Maka X bar sama dengan
sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan 11 per XN. Ekuivalen dengan 170 sama dengan sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 11 per 11. Dengan menggunakan perkalian silang diperoleh bahwa sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan 11 adalah 1870. Jumlah orang setelah ditambah 2 menjadi 13 orang. Jadi tinggi total 13 orang itu 1870 ditambah 180 ditambah 175 sama dengan 2225. Tinggi rata-rata sekarang 2225 dibagi 13 sama dengan 171,15. Jadi, tinggi rata-rata setelah ditambah 2 orang adalah 171,15 cm. Perhatikan tabel berikut. Kalau kita lihat di sini frekuensinya pada nilai 8 masih belum diketahui atau dituliskan dengan X. Nah, ini kita disuruh menentukan nilai X jika rata-ratanya adalah 7,2. Pembahasannya dari tabel itu kita hitung jumlah total frekuensinya yaitu 30 ditambah X, kemudian kita hitung perkalian antara N dengan F sehingga diperoleh jumlah totalnya 208 ditambah 8X. Dengan menggunakan rumus rata-rata data tunggal diperoleh bahwa 7,2 sama dengan 208 ditambah 8X per 30 ditambah X. Dengan menggunakan perkalian silang dan konsep persamaan diperoleh bahwa X sama dengan 10. Berikutnya, rata-rata hitung data berkelompok. Rumus X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn Fn per F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya ditambah Fn sama dengan sigma Xi Fi di mana I sama dengan 1 sampai N per sigma Fi di mana I sama dengan 1 sampai N. Dengan keterangan bahwa X bar sama dengan rata-rata hitung atau min, N sama dengan banyaknya kelas, Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara titik tengah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan jumlah total frekuensi. Yang kedua, menentukan titik tengah tiap kelas, yaitu disimbolkan dengan Xi sama dengan setengah kali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang ketiga, menentukan hasil kali frekuensi dengan titik tengah. Yang keempat, menentukan jumlah total hasil kali frekuensi dengan titik tengah. Dan yang kelima, menentukan rata-rata dengan rumus. Contoh soal. Data hasil pengukuran berat badan 12 TKJ disajikan pada tabel berikut dalam satuan kilogram. Dari tabel itu, kita disuruh menentukan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ. Pembahasannya, dari tabel yang ada, kita hitung dulu total frekuensinya. Ini ketemu 100. Kemudian kita tentukan titik tengah. Untuk kelas pertama, itu setengah kali 40 ditambah 44 dibagi 2. Ketemu 42 dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu, kita hitung perkalian antara Fi dengan Xi. Yang pertama, 10 kali 42 ketemu 420 dan seterusnya sampai ke bawah, ketemu totalnya 5.500. Dengan menggunakan rumus rata-rata data berkelompok bahwa
X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi diperoleh sama dengan 5.500 dibagi 100 sama dengan 55. Sekarang rata-rata gabungan data. Rumus X bar gap sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 per N1 ditambah N2. Dengan keterangan bahwa X bar gap sama dengan rata-rata gabungan, N1 sama dengan banyaknya data pertama, N2 banyaknya data kedua, X bar 1 sama dengan rata-rata data pertama, X bar 2 sama dengan rata-rata data kedua. Contoh soal. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia dari 40 siswa kelas 12 UPW 1 adalah 81,2. Jika nilai tersebut digabung dengan nilai ulangan kelas 12 UPW 2 yang jumlah siswanya 38 orang, rata-ratanya menjadi 74,5. Tentukan rata-rata nilai ulangan kelas 12 UPW 2. Pembahasannya, diketahui bahwa N1 sama dengan 40 siswa, N2 sama dengan 38 siswa, X bar 1 sama dengan 81,2, X bar gabungan sama dengan 74,5. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Kalau sudah, kita substitusikan dari yang diketahui ke rumus yang ada dengan konsep perkalian silang, kemudian persamaan, diperoleh bahwa 38 X bar 2 sama dengan 5.811 dikurangi 3.248. Jadi X bar 2 sama dengan 5.811 dikurangi 3.248 dibagi 38 sama dengan 67,4. Jadi rata-rata nilai ulangan kelas 12 UPW 2 adalah 67,4. Contoh soal yang lain, rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas 150,8 cm. Rata-rata tinggi badan siswa perempuan 150 cm. Rata-rata tinggi badan siswa laki-laki 152 cm. Jika banyaknya siswa laki-laki ada 12, tentukan banyaknya siswa perempuan. Pembahasannya, X bar gabungan sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 per N1 ditambah N2. Dari yang diketahui, kita substitusikan ke rumusnya. Di sini perlu diketahui bahwa jumlah siswa perempuan saya simbolkan dengan NP. Dengan konsep perkalian silang, kemudian sifat asosiatif perkalian pada penjumlahan, diperoleh bahwa 0,8 NP sama dengan 14,4, sehingga NP sama dengan 14,4 dibagi 0,8 sama dengan 18. Jadi banyaknya siswa perempuan ada 18 anak. Rata-rata harmonis. Jika diketahui data X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, maka rata-rata harmonis dirumuskan dengan H sama dengan N per sigma 1 per Xi, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per Xn. Contoh soal, tentukan rata-rata harmonis dari data 2, 3, 5, 4, 6. Pembahasannya, banyaknya data sama dengan N sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan pada rumus bahwa H sama dengan 5 per 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Kemudian kita hitung dengan menyamakan penyebut pada penyebutnya, sehingga penyebutnya jadi 60. Setelah kita hitung, di situ ketemu
5/78/60. Kemudian kita tahu bahwa pada pembagian pecahan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Jadi 5 kali 60/78 sama dengan 300/78 sama dengan 3,85. Jadi rata-rata harmonisnya adalah 3,85. Median atau nilai tengah. Nanti pada pembahasannya akan saya pisah antara median data tunggal dan median data berkelompok. Untuk median data tunggal, ini saya bedakan antara data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, letak median bisa menggunakan rumus XN plus 1 dibagi 2. Kalau pada permasalahan ini saya berikan contoh X-nya atau datanya ada 7, sehingga median terletak pada data ke-7 ditambah 1 dibagi 2. Jadi median terletak pada data ke-4. Kemudian berikutnya untuk data genap, letak median bisa menggunakan rumus XN plus 2 ditambah XN plus 2 plus 1 dibagi 2. Pada permasalahan ini, saya berikan datanya ada 10 atau genap, sehingga nanti median terletak pada data ke-10 dibagi 2 dan 10 dibagi 2 plus 1 dibagi 2, atau data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal. Diketahui sekelompok data, kemudian kita disuruh menentukan mediannya. Pembahasannya, untuk soal yang A atau kelompok data yang A, ini banyaknya data ada 9 yang berarti ganjil. Maka mediannya terletak pada data ke-9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian data kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari data yang kelima. Ternyata data yang kelima adalah 29. Jadi median pada data ini adalah 29. Pada soal yang B, datanya ada 8 atau genap. Maka median terletak pada data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Sama dengan data ke-4,5. Kalau misalkan datanya diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, di sini data ke-4-nya 30, data ke-5-nya juga 30. Sehingga mediannya sama dengan 30 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 30. Median data berkelompok. Rumus ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FME kali P, dengan keterangan bahwa ME sama dengan median, TB tepi bawah kelas median, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi pada kelas median, dan P panjang kelas. Langkah-langkah untuk menentukan median data berkelompok. Yang pertama, menentukan jumlah total frekuensi. Yang kedua, menentukan frekuensi kumulatif. Yang ketiga, menentukan kelas median. Yang keempat, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK. Kemudian menentukan FME, TB, dan P. Kalau sudah ketemu semua, kita tentukan median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Contoh soal. Perhatikan tabel berikut ini.
Kemudian kita disuruh menentukan median dari data tersebut. Pembahasannya, dari data itu kita tentukan jumlah frekuensinya, yaitu ada 60. Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif, yaitu 8, 17, 31, 49, 60. Setelah itu kita menentukan letak median. Karena jumlah frekuensinya 60, maka median terletak pada data ke-60 dibagi 2 sama dengan 30. Kalau median terletak pada data ke-30, berarti kelas median adalah 17 sampai 19. Berarti TB-nya sama dengan 17 dikurangi 0,5 sama dengan 16,5. Kemudian kita menentukan FK yaitu 17 dan FME sama dengan 14. P-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan pada rumus median data berkelompok. Setelah itu kita hitung dan terakhir kita tentukan bahwa median sama dengan 16,5 ditambah 2,79 sama dengan 19,29. Berikutnya modus. Modus nanti saya pisahkan juga untuk modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk modus data tunggal, kita dapat langsung menentukan dengan melihat data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Contoh, kalau misalkan diketahui data seperti itu, kemudian kita disuruh menentukan modusnya. Yang pertama, kita lihat ternyata 36 ini frekuensinya ada 2, sedangkan yang lain frekuensinya 1 semua. Berarti modusnya sama dengan 36. Kemudian yang B itu kalau kita lihat 29-nya ada 3, kemudian 30-nya juga ada 3, sedangkan yang lain 1. Jadi di sini modusnya 29 dan 30. Untuk modus data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Dengan keterangan bahwa MO itu modus, LO batas bawah kelas modus, P itu panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Langkah-langkah untuk menentukan modus data berkelompok. Yang pertama, menentukan kelas modus, frekuensi yang terbanyak. Dan yang kedua, menentukan D1, D2, P, dan TB. Yang ketiga, menentukan nilai modus dengan menggunakan rumus modus data berkelompok. Contoh soal, dari hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa di suatu SMK diperoleh tabel seperti itu. Kemudian tentukan modusnya. Pembahasannya, kalau kita perhatikan di sini frekuensi paling banyak adalah 8. Berarti kelas modusnya adalah 66 sampai 68. Kemudian kita tentukan TB-nya 66 dikurangi setengah sama dengan 65,5. Sehingga di sini kita bisa tentukan D1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. D2-nya 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian P-nya 72 sampai 74 itu sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke rumus modus data berkelompok sehingga diperoleh hasilnya 67,21 kg. Jadi untuk menentukan modus langkahnya bisa cepat. Demikian
pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.